Pada tahun 2020, akibat gelombang PHK, gue banting setir jadi petani hidroponik kecil-kecilan. Untuk perjalanan gue bercocok tanam secara hidroponik bisa dilihat di video-video gue sebelumnya. Di situ ada satu video gue yang menjelaskan tahap awal bagaimana gue memulai bisnis bertani hidroponik. Dan sekarang gue berada di titik dimana gue memutuskan untuk beralih dari sistem hidroponik yang telah gue jalani selama 1 tahun ini. Ada banyak alasan yang menjadikan seorang pehobi atau pegiat hidroponik untuk berhenti dari sistem yang dijalaninya. Di antaranya yang pertama biasanya alasannya itu karena alasan pemasaran yang sulit. Memang betul bertani hidroponik itu butuh pasar tersendiri karena harga sayurannya yang lebih mahal, otomatis dia punya segmen yang lebih sempit. Alasan yang kedua biasanya adalah karena waktu dan tenaga yang kurang. Instalasi hidroponik itu perlu dirawat, perlu dibersihkan secara berkala. Kebunnya pun harus dipantau secara reguler, sehingga butuh waktu, tenaga, otomatis banyak yang tercurahkan ke kebun hidroponik yang kita jalani. Permasalahan-permasalahan yang gue sebutkan tersebut sebenarnya banyak solusinya. Banyak youtuber-youtuber praktisi hidroponik di luar sana yang sudah nge-share bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan alasan utama gue beralih dari sistem hidroponik ini adalah karena ada sebuah sistem bercocok tanam yang membuat gue tertarik untuk gue dalami lebih lanjut dan gue praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di kebun gue. Sistem bercocok tanam ini disebut permakultur atau permanent agriculture dalam bahasa Inggrisnya. Inti dari permakultur ada 3. Yang pertama itu peduli terhadap bumi, di mana manusia sebagai makhluk yang diberikan kekuatan untuk mengolah bumi. Di situ kita harus berperan aktif dalam mengontrol, mengendalikan, dan memperbaiki struktur bumi. Inti yang kedua adalah peduli manusia, di mana hasil perkebunan permakultur tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia secara luas. Kedua inti tersebut sebenarnya tidak berseberangan dengan sistem pertanian yang sudah berjalan selama ini, yang masyarakat sudah jalani selama ini. Perbedaannya di inti yang ketiga. Inti ajaran yang ketiga adalah pertukaran setara, di mana di situ kita hanya mengambil sebagian yang benar-benar kita butuhkan, selebihnya kita akan kembalikan ke alam. Jadi permakultur itu selaras dengan alam, tidak bertentangan dengan alam. Kita tidak berupaya sekeras mungkin untuk merubah sesuatu di dalamnya. Kita hanya memperbaiki, membantu alam untuk bereaksi untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kita sebagai manusia, kita bekerja sama dengan alam. Di dalam permakultur juga dikenal zero waste. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan dari kebun akan diputar kembali, akan didaur ulang kembali menjadi pupuk organik yang akhirnya bisa diaplikasikan kembali untuk membantu kesuburan tanah di kebun permakultur tersebut. Jadi permakultur itu sudah pasti organik. Sistem permakultur mengandalkan keberagaman. Jadi di sana akan ada pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang sedang, sampai yang kecil, dan juga berbagai macam sayuran. Dan intinya adalah semua yang ada di sana adalah hal-hal yang bisa dikonsumsi manusia, mulai dari buah-buahan, sayuran, herbal, dan sebagainya. Nah, berdasarkan inti dan filosofi dari permakultur tersebut, maka project yang akan gue lakukan selanjutnya di kebun gue adalah